got so much. Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rini Fatmawati, mahasiswa program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini akan melakukan wawancara dengan narasumber mengenai perjalanan dan inspiratif menjadi seorang dokter spesialis THT. Tujuan wawancara ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah kecakapan antarpersonal. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali pengalaman, tantangan, strategi komunikasi, serta nilai-nilai inspiratif yang dapat kita ambil menjadi pembelajaran kita semua. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai wawancara. Sebelumnya, untuk memulai wawancara ini, bolehkah dokter memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, baik, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Hemastia Manuhara Harbai, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher atau THT BKL. Oke, baik. Lanjut saja ya dokter untuk pertanyaan pertama. Baik. Dokter boleh menceritakan sedikit mengenai latar belakang pendidikan dan perjalanan dokter hingga menjadi seorang dokter spesialis THT? Oke, baik. Jadi dari pertama ya pasti kita melewati semuanya dari SD, SMP, SMA gitu ya. Lalu saya masuk ke S1 atau perguruan tinggi yang pertama, yaitu Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Setelah itu saya melakukan pendidikan selama kurang lebih 5 tahun. Lalu saya melakukan pengabdian di daerah itu sebanyak 1 kali. Waktu itu selama 1 tahun di Kalimantan Selatan. Setelah itu saya melanjutkan pekerjaan sebagai dokter umum. Setelah itu saya juga melanjutkan dokter spesialis atau pendidikan dokter spesialisnya di Universitas Indonesia juga, mengambil bidang yaitu telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher atau THT BKL di UI. Itu kurang lebih sekitar 4 tahun. Jadi memang agak panjang ya perjalanan sekolahnya gitu. Baik, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, alasan atau motivasi dokter memilih profesi sebagai dokter spesialis THT? Oke, baik. Jadi memang kalau sudah menjadi dokter umum, lalu kita bisa memilih menjadi dokter spesialis, dan pilihan menjadi dokter spesialis itu banyak sekali. Kenapa sih pilihnya telinga, hidung, tenggorok atau THT gitu ya? Sebenarnya sih tadinya memang tidak memilih ke arah sana ya, karena pengennya sih sebenarnya bedah atau mungkin obgyn atau kandungan. Intinya sih saya suka yang menggunakan pisau atau operasi seperti itu. Tapi setelah sudah pernah di daerah, kita melihat dokter bedah dan dokter obgyn kok seperti tidak ada dunianya, banyak dipanggil malam-malam, tengah malam, akhirnya dicari ilmu yang ada bedahnya tapi masih tidak begitu banyak situasi daruratnya. Walaupun setelah lulus juga sebenarnya banyak juga situasi daruratnya, tapi yang bisa bedah ya, makanya saya langsung pilih ya THT KL aja gitu. Oh, baik begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya dokter, selama menjalani pendidikan nih menjadi dokter spesialis, tantangan apa sih yang dokter pernah ngalamin dan bagaimana ngelewatinnya? Baik, jadi dari mulai dokter umum udah punya tantangan sendiri, apalagi di dokter spesialis. Jadi mungkin kalau teman-teman udah lulus S1, udah bisa kerja, udah berpenghasilan, ketika kita mengambil dokter spesialis ya kita jadi tidak bekerja lagi, tidak ada penghasilan, malah jadi itu tantangan pertama pasti masalah biaya gitu ya. Jadi pasti kita harus mencari cara gitu. Mungkin sekarang banyak cara untuk mendapatkan biaya pendidikan, mulai dari beasiswa atau misalnya kemungkinan dari orang tua juga. Mungkin ya pastinya karena sudah dewasa, tantangannya adalah hubungan personal ya, kehidupan. Nah ya memang dokter spesialis ini pasti ada tantangannya di kehidupan pribadinya, entah menikahnya gitu, seperti itu sih. Jadi memang ada banyak tantangannya, tapi juga alhamdulillah setelah lulus insya Allah terbayar semuanya.
selama menangani pasien nih, adakah pengalaman yang berkesan atau menginspirasi bagi dokter? Oke, jadi sebenarnya banyak banget ya, karena pasti saya juga akan belajar. Pasien itu adalah sebagai metode kita belajar gitu ya, yang berdatang dengan sakit, pulang bisa dengan tersenyum, itu udah satu kepuasan tersendiri. Yang kedua, misalnya dari pasien sembuh, THT, pentingnya ilmu THT, lalu juga misalnya juga beberapa, misalnya apalagi sekarang kan mungkin mayoritas pasien kita menggunakan BPJS. Dari situ kesenangan atau apa ya, ibaratnya kepuasan tersendiri ketika mungkin ada teman-teman pasien yang kurang beruntung, terus sudah bisa kita obati, terus dia merasa itu peran gak hanya dokter THT, semua dokter mungkin akan mempunyai kesenangan tersendiri ketika menyembuhkan pasien. Pertanyaan selanjutnya dokter, menurut dokter nih, nilai atau prinsip apa yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjadi tenaga kesehatan yang profesional dan dipercayai oleh masyarakat? Oke, jadi memang prinsipnya adalah kita ketika bekerja memang harus kita harus profesional, artinya ya benar-benar kita melayaninya sepenuh hati. Mau balik lagi, mau yang kelas menengah bawah sampai atas, yang pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi, kita tidak memandang itu pasien seperti apapun. Ketika beliau itu pasien masuk ke dulu tanpa melihat apapun itu, jadi tetap harus profesional. Walaupun misalnya ya sekarang mungkin udah banyak juga ya, gimana mungkin ada yang namanya kita memahami kalau misalnya pasien itu lagi sakit banget, menunggu sebentar saja terasa lebih lama, tapi kita juga tetap harus tersenyum. Ketika juga misalnya ada beberapa tindakan yang dilema, yang harusnya misalnya harus melakukan tindakan A atau tindakan B tapi keluarga berat, kita juga harus memberitahukan hal yang terbaik dan terburuk yang akan diterima pasien, itu harus benar-benar kita jelaskan secara profesional. Jadi semuanya itu harus dinilai dengan keprofesionalan seorang dokter gitu. Oke, sebagai seorang dokter itu seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, seberapa penting kemampuan mendengarkan keluhan pasien dalam membantu proses diagnosis dan pelayanan kesehatan, dokter? Oke, ini pertanyaan bagus banget. Jadi memang sebagai dokter kita diminta untuk bisa mendiagnosis atau menentukan apa ini penyakitnya. Dan wawancara atau mendengarkan keluhan pasien atau kita sebutnya dengan anamnesis itu mendapatkan 80% diagnosis itu udah didapat dari wawancara aja sebenarnya. Barulah kita perlu mungkin pemeriksaan fisik atau diperiksa dulu, atau mungkin pemeriksaan penunjang seperti mungkin rongsen, endoskopi atau apapun itu. Sebenarnya dengan wawancara yang baik, membina hubungan baik antara pasien dan dokternya, membuat pasien juga trust atau percaya dengan kita aja, tuh kita udah bisa ngulik nih, udah dapet nih sebenarnya diagnosis ke pasien ini apa. Jadi sebenarnya dengan anamnesis yang baik itu juga udah oke. Oke, jadi dari wawancara aja kita tahu nih diagnosis. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Strategi komunikasi apa yang dokter gunakan ketika menghadapi pasien yang merasa takut, cemas, atau sulit diajak bekerja sama selama proses pemeriksaan? Oke, jadi ini agak tricky. Memang kalau balik lagi sebelum ke pemeriksaan, tadi kita udah membina hubungan baik dulu di anamnesis, mulai dari perkenalan diri juga kita udah infokan, terus habis itu keluhannya. Nah sekarang mulai nih ke pemeriksaan fisik atau pemeriksaan lanjutan. Nah khusus di THT kita biasanya menggunakan bangku khusus, jadi kita tidak menggunakan, jarang sekali kita menggunakan bed atau kasur pemeriksa gitu, karena kita punya kursi khusus pemeriksaan THT. Nah yang tricky adalah kalau misalnya anak-anak atau misalnya ada sekarang banyak anak-anak dengan kebutuhan khusus gitu ya, atau misalnya ya beberapa yang sindrom atau beberapa juga yang lansia sekali juga, itu ada tips and trik yang berbeda juga gitu ya, ada treatment yang berbeda. Biasanya kalau anak-anak kita sudah infokan dulu ke orang tuanya bahwa kita mau lakuin pemeriksaan apa nih gitu ya. Kalau di saya THT sendiri kita biasanya melakukan pemeriksaan bisa menggunakan lampu atau masukin alat dari ke telinganya, ke hidungnya, ke tenggorokannya untuk mengecek semuanya. Tapi bisa juga kita namanya menggunakan endoskopi atau kamera yang kita masukin dari telinga, hidung, dan tenggorokannya, yang terasa terlihatnya lebih besar gitu dan seperti menakutkan, padahal sebenarnya hanya untuk melihat. Nah itu
kita infokan. Dan biasanya kalau untuk anak-anak kita minta bantuan juga orang tuanya, baik bapak maupun ibunya, untuk memegangi, atau biasanya kalau misalnya anak juga kecil tapi kita bisa membina hubungan baik, dia berani kok duduk sendiri. Jadi itu ada tips and trick tersendiri. Memang komunikasi itu sangat penting sekali dalam baik mendiagnosis, memeriksa, mewawancarai. Kita harus membangun trust atau kepercayaan dulu antara dokter dan pasiennya, itu sangat penting. Jadi mau periksa, mau anamnesis, itu harus ada kepercayaan antara dokter dan pasiennya dulu gitu. Oke. Ya baik, ternyata emang komunikasi itu sangatlah penting ya teman-teman. Apalagi untuk kita sebagai mahasiswa ya, ada pelajaran yang mengambil komunikasi itu memang sangatlah penting untuk menjalankan atau melakukan sesuatu. Terlebih dahulu itu adalah yang paling utama, itu ada di komunikasi. Pertanyaan selanjutnya, dokter, apa pencapaian terbesar yang pernah dokter rasakan selama menjalankan profesi sebagai dokter spesialis? Oke, jadi ibaratnya pencapaian terbesar itu macam-macam ya, bisa dari sisi akademis misalnya. Jadi selain saya udah jadi dokter spesialis, saya juga alhamdulillah beberapa kali berkesempatan menjadi pembicara atau mengikuti workshop baik di dalam maupun di luar negeri. Itu salah satu kebanggaan terbesar saya juga gitu. Apalagi bisa mewakili Indonesia di internasional, itu yang pertama. Yang kedua, pencapaian terbesarnya adalah ketika pasien datang dengan sakit pulang dengan happy gitu, itu udah pencapaian banget gitu. Lalu kalau misalnya di bidang lain, maksudnya selain menjadi dokter, sebenarnya saya juga seorang ibu, jadi bisa balance aja gitu ya semuanya, baik di kehidupan pekerjaan maupun di kehidupan pribadi, menjadi istri, menjadi ibu. Dan pribadi saya juga ya, mental health kita harus healing juga, itu harus seimbang. Itu pencapaian terbesar saya gitu. Gitu, Masya Allah ya, sangat inspirasi banget untuk perjalanan dokter yang masih tergolong muda, sangat muda sekali ya. Sudah menjadi ibu rumah tangga tapi karirnya yang begitu Masya Allah ya. Iya. Untuk pertanyaan terakhir nih dokter, sebagai penutup, apa pesan dan motivasi yang ingin dokter sampaikan kepada mahasiswa maupun generasi muda agar tetap semangat dan meraih cita-cita serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat? Oke, baik. Yang pertama, jangan berhenti untuk bercita-cita. Itu yang pertama. Pokoknya bercita-cita itu bukan satu angan-angan, ya memang angan-angan, tapi dari ucapan itu suatu doa biasanya, insya Allah ada aja jalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi. Kita dari tadi komunikasi itu sangat penting, karena kita tidak mungkin hidup sendiri. Kita harus hidup bermasyarakat, bersosial, which is itu komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik, dan juga mungkin kita sesuaikan dengan culture sekitarnya, itu juga penting sekali. Karena baik lagi, manusia itu adalah makhluk sosial, jadi memang kita harus membangun dan meningkatkan lagi kemampuan untuk berkomunikasi. Lalu yang ketiga, harus percaya diri. Ketika kita memang benar, kita harus berani untuk mengucapkan atau mengungkapkan yang sebenar-benarnya. Apalagi kan mahasiswa ini masih banyak belajar, udah tahu ilmu-ilmu yang terbaru, jadi harus berani speak up atau bersuara. Malu untuk bersuara, berkomunikasi yang efektif, belajar terus, bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dokter atas motivasi yang diberikan, semua perjalanannya Masya Allah sangat inspiratif banget. Lagi atas ilmu dan pengalamannya yang telah dibagikan kepada kita. Dari wawancara ini saya jadi belajar keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan tetapi juga oleh kerja keras, komunikasi yang baik, empati dan semangat untuk terus belajar. Terima kasih atas waktu yang dokter berikan untuk mau diwawancarai. Semangat terus, pokoknya pasti bisa. Saya Rini Fatmawati mengucapkan terima kasih atas perhatian kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.